Nabi Harun alaihissalam tidak dapat dipisahkan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Keduanya adalah Nabi dan Rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk membimbing Bani Israel ke jalan yang benar, menyelamatkan mereka dari kezaliman Fir'aun, dan mengajarkan tauhid kepada kaumnya. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam tentang pentingnya persaudaraan, kerjasama, dan keteguhan iman dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun adalah keturunan keempat dari Nabi Yakub. Dalam sejarah, ayah Nabi Harun disebutkan bernama Amram atau Imran yang merupakan keturunan Lewi, putra ketiga Nabi Yakub. Dengan demikian silsilahnya adalah Harun bin Amram, Imran bin Kahits bin Lewi bin Yakub. Dari pasangan Amram lahir 3 anak, yaitu Maryam, Harun, dan Musa. Harun dikenal sebagai sosok yang cerdas, pandai berbicara, dan memiliki kepribadian yang lembut. Dalam Al-Quran, Allah memuji Nabi Harun atas kelebihannya dalam berkomunikasi, sehingga dia dipilih sebagai pendamping setia Nabi Musa dalam misi dakwah yang penuh tantangan. Meski tidak banyak riwayat yang mengisahkan masa kecil Nabi Harun, Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa beliau adalah seorang hamba Allah yang taat, pemimpin yang bijaksana, dan pembela agama Allah yang gigih. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul, beliau diberi tugas berat untuk menghadapi Fir'aun, seorang raja zalim yang mengaku sebagai Tuhan. Nabi Musa menyadari bahwa tugas ini tidak mudah, terutama karena ia memiliki kekurangan dalam berbicara. Dalam beberapa riwayat, dijelaskan bahwa Nabi Musa mengalami kekakuan lidah atau gagap. Salah satu riwayat mengungkapkan bahwa hal ini bermula saat Nabi Musa masih kecil. Ketika itu Fir'aun mulai curiga bahwa Musa adalah anak istimewa yang kelak akan menjatuhkannya. Untuk menguji Nabi Musa, Fir'aun menyuruhnya memilih antara bara api atau permata. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa memilih bara api dan memasukkannya ke dalam mulut sehingga lidahnya terbakar dan menjadi kurang fasih dalam berbicara. Namun riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam hanya merasa gugup saat berbicara di hadapan orang banyak. Apapun sebabnya, Nabi Musa alaihissalam merasa perlu meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh kerendahan hati, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Harun saudaranya dijadikan pendampingnya dalam menyampaikan dakwah. Doa ini diabadikan dalam Al-Quran, surat Taha ayat 29-35. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dukungannya dan jadikan dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Surat Taha ayat 29-35. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa dan menjadikan Nabi Harun sebagai pendamping dalam misi dakwahnya. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 35, Allah menegaskan bahwa Nabi Harun alaihissalam diangkat sebagai Nabi untuk membantu saudaranya. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami jadikan Harun saudaranya sebagai pendampingnya. Surat Al-Furqan ayat 35. Sebagai seorang pendamping Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam memiliki peran penting dalam membantu Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun dan membimbing Bani Israel. Nabi Harun dikenal sebagai seorang yang fasih berbicara, sehingga ia mampu menjelaskan pesan Allah dengan jelas kepada kaum yang seringkali keras kepala. Kisah perjuangan keduanya penuh dengan tantangan. Tidak hanya harus menghadapi Fir'aun yang kejam, mereka juga harus menangani sikap keras kepala dan pembangkangan Bani Israel. Salah satu ujian terberat yang dihadapi Nabi Harun alaihissalam adalah ketika kaumnya tergoda untuk menyembah patung anak sapi emas yang dibuat oleh Samiri saat Nabi Musa bermunajat di Gunung Sinai. Dalam Al-Quran, kisah ini diabadikan di beberapa surah seperti surah Taha ayat 85-97 dan surah Al-A'raf 148-150. Allah mengingatkan bahwa Bani Israel telah disesatkan oleh Samiri dan menyembah anak sapi, meskipun Nabi Harun telah berusaha keras untuk mencegah mereka. Dalam perjalanan menuju Tur Sina setelah melintasi lautan di bagian utara dari Laut Merah,
dan setelah mereka merasa aman dari kejaran Raja Firaun dan kaumnya. Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa itu melihat sekelompok orang-orang yang sedang menyembah berhala dengan tekunnya. Berkatalah mereka kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai berhala-berhala yang disembah sebagai Tuhan." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah orang-orang yang bodoh dan tidak berpikiran sehat. Persembahan mereka itu kepada berhala adalah perbuatan yang sesat dan batil, serta pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu selain Allah yang telah memberikan karunia kepada kamu dengan menyelamatkan kamu dari Firaun, melepaskan kamu dari perhambaannya dan penindasannya, serta memberikan kamu kelebihan di atas umat-umat yang lain? Sesungguhnya suatu permintaan yang aneh daripada kamu, bahwa kamu akan mencari Tuhan selain Allah yang demikian besar nikmatnya atas kamu, Allah pencipta langit dan bumi serta alam semesta. Allah yang baru saja kamu saksikan kekuasaannya dengan ditenggelamkannya Firaun beserta bala tentaranya untuk keselamatan dan kelangsungan hidupmu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf, maka mereka berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Dia Musa menjawab, "Sungguh kamu adalah kaum yang bodoh." Al-Quran Surah Al-A'raf 138. Perjalanan Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel dilanjutkan ke Gurun Sinai, di mana panas matahari sangat teriknya dan sunyi dari pohon-pohon atau bangunan di mana orang dapat berteduh di bawahnya. Atas permohonan Nabi Musa yang didesak oleh kaumnya yang sedang kepanasan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas mereka awan yang tebal untuk mereka bernaung dan berteduh di bawahnya dari panas teriknya matahari. Di samping itu, tatkala bekalan makanan dan minuman mereka sudah berkurang dan tidak mencukupi keperluan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidangan makanan manna, sejenis makanan yang manis sebagai madu dan salwa. Burung sebangsa puyuh dengan diiringi firman-Nya, "Makanlah makanan-makanan yang baik yang kami telah turunkan bagimu." Demikian pula tatkala pengikut-pengikut Nabi Musa mengeluh kehabisan air untuk minum dan mandi di tempat yang tandus dan kering itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukul batu dengan tongkatnya. Lalu memancarlah dari batu yang dipukul itu 12 mata air untuk 12 suku bangsa Israel yang mengikuti Nabi Musa. Masing-masing suku mengetahui sendiri dari mata air mana mereka mengambil keperluan airnya. Bani Israel pengikut Nabi Musa yang sangat manja itu merasa masih belum cukup atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, yang telah menyelamatkan mereka dari perhambaan dan penindasan Firaun, memberikan mereka hidangan makanan dan minuman yang lazat dan segar di tempat yang kering dan tandus. Mereka menuntut lagi dari Nabi Musa agar memohon kepada Allah menurunkan bagi mereka apa yang ditumbuhkan oleh bumi dari rupa-rupa sayur mayur seperti ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah, karena mereka tidak puas dengan satu macam makanan. Terhadap tuntutan mereka yang aneh-aneh itu berkatalah Nabi Musa, "Mahukah kamu memperoleh sesuatu yang rendah nilai dan harganya sebagai pengganti dari apa yang lebih baik yang telah Allah karuniakan kepada kamu? Pergilah kamu ke suatu kota, di mana pasti kamu akan dapat apa yang telah kamu inginkan dan kamu minta." Menurut riwayat sementara ahli tafsir, bahwasanya tatkala Nabi Musa berada di Mesir, ia telah berjanji kepada kaumnya akan memberi mereka sebuah kitab suci yang dapat digunakan sebagai pedoman hidup yang akan memberi bimbingan dan sebagai tuntunan bagaimana cara mereka bergaul dan bermuamalah dengan sesama manusia, dan bagaimana mereka harus melakukan persembahan dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab suci itu mereka akan dapat petunjuk akan hal-hal yang halal dan haram, perbuatan yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping perbuatan-perbuatan yang mungkar yang dapat mengakibatkan dosa dan murkanya Tuhan. Maka setelah perjuangan menghadapi Firaun dan kaumnya yang telah tenggelam binasakan di laut selesai, Nabi Musa memohon kepada Allah agar diberinya sebuah kitab suci untuk menjadi pedoman dakwah dan risalahnya kepada kaumnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya agar untuk itu ia berpuasa selama 30 hari penuh.
lanjut semasa bulan Zulkaidah. Kemudian pergi ke Bukit Tursina, di mana ia akan diberi kesempatan bermunajat dengan Tuhan, serta menerima kitab penuntun yang diminta. Setelah berpuasa selama 30 hari penuh, dan tiba saat ia harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas Bukit Tursina, Nabi Musa merasa segan akan bermunajat dengan Tuhannya, dalam keadaan mulutnya berbau kurang sedap akibat puasanya. Maka ia menggosokkan giginya dan mengunyah daun-daunan dalam usahanya menghilangkan bau mulutnya. Ia ditegur oleh malaikat yang datang kepadanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkatalah malaikat itu kepadanya, "Hai Musa, mengapakah engkau harus menggosokkan gigimu untuk menghilangkan bau mulutmu yang menurut anggapanmu kurang sedap? Padahal bau mulutmu dan mulut orang-orang yang berpuasa bagi kami adalah lebih sedap dan lebih wangi dari baunya kasturi. Maka akibat tindakanmu itu, Allah memerintahkan kepadamu berpuasa lagi selama 10 hari, sehingga menjadi lengkaplah masa puasamu sepanjang 40 hari." Nabi Musa alaihissalam mengajak 70 orang yang telah dipilih di antara pengikutnya untuk menyertainya ke Bukit Tursina dan mengangkat Nabi Harun sebagai wakilnya, mengurus serta memimpin kaum yang ditinggalkan selama kepergiannya ke tempat bermunajat itu. Pada saat yang telah ditentukan, tibalah Nabi Musa seorang diri di Bukit Tursina, mendahului 70 orang yang diajaknya turut serta. Dan ketika ia ditanya oleh Allah, "Mengapa engkau datang seorang diri mendahului kaummu, hai Musa?" Ia menjawab, "Mereka sedang menyusul di belakangku, wahai Tuhanku. Aku cepat-cepat datang lebih dahulu untuk mencapai ridhamu." Berkatalah Musa dalam munajatnya dengan Allah, "Wahai Tuhanku, nampakkanlah zatmu kepadaku, agar aku dapat melihatmu." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika ia tetap berdiri tegak di tempatnya sebagaimana sedia kala, maka niscaya engkau akan dapat melihatku." Lalu menolehlah Nabi Musa mengarahkan pandangannya ke arah bukit yang dimaksudkan itu, yang seketika itu juga dilihatnya hancur luluh masuk ke dalam perut bumi tanpa menghilangkan bekas. Maka terperanjatlah Nabi Musa, gementarlah seluruh tubuhnya dan jatuh pingsan. Namun Allah menjawab sebagaimana dalam Al-Quran, Dia Allah berfirman, "Engkau sekali-kali tidak akan sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, Dia menjadikannya hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Setelah ia sadar kembali dari pingsannya, bertasbih dan bertahmidlah ia seraya memohon ampun kepada Allah atas kelancangannya itu dan berkata, "Maha besarlah engkau wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, dan aku akan menjadi orang yang pertama beriman kepadamu." Dalam kesempatan bermunajat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimakan kepada Nabi Musa kitab suci Taurat berupa kepingan-kepingan batu-batu atau kepingan kayu menurut sementara ahli tafsir, yang di dalamnya tertulis segala sesuatu secara terperinci dan jelas mengenai pedoman hidup dan penuntun kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengiring pemberian Taurat kepada Musa dengan firman-Nya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau lebih dari manusia-manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan menyampaikan kepada hamba-hambaku. Aku telah memberikan kepadamu keistimewaan dengan dapat bercakap-cakap langsung dengan aku. Maka bersyukurlah atas segala karuniaku kepadamu dan berpegang teguhlah pada apa yang aku tuturkan kepadamu. Dalam kitab yang aku berikan kepadamu terhimpun tuntunan dan pengajaran yang akan membawa Bani Israel ke jalan yang benar, ke jalan yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat bagi mereka. Anjurkanlah kaummu Bani Israel agar mematuhi perintah-perintahku. Jika mereka tidak ingin aku tempatkan mereka di tempat-tempat orang-orang yang fasik." Setelah semua nama dikumpulkan, seorang pemuka agama berkata, "Kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia memberikan petunjuk." Setelah Nabi Musa meninggalkan Bani Israel untuk bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina, kaumnya merasa kehilangan arahan.
Mereka berkumpul, gelisah, dan bertanya-tanya siapa yang akan memimpin mereka selama ketidakhadiran Nabi Musa. Perjalanan mereka telah penuh dengan keajaiban dan tantangan. Namun kini, tanpa pemimpin utama, keraguan mulai muncul. Di tengah keramaian, seorang tetua Bani Israel yang bijaksana berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Wahai kaumku, kita tidak bisa membiarkan diri kita tercerai-berai. Kita harus memilih seorang pemimpin untuk sementara hingga Musa kembali. Marilah kita bermusyawarah dan memohon petunjuk kepada Allah." Usulan itu diterima oleh seluruh kaum. Mereka memutuskan bahwa orang-orang yang dianggap layak untuk memimpin akan dikumpulkan.